Dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Ketegangan membara di seluruh dunia. Dari medan perang Ukraina hingga Selat Taiwan, ancaman konflik terasa berat di udara. Mungkinkah ini awal dari Perang Dunia Ketiga, konflik yang bisa menelan seluruh planet dalam pusaran kehancuran? Pertanyaan ini bukan lagi hal yang mustahil. Ini menuntut perhatian kita. Selama beberapa dekade, ingatan akan Perang Dunia Kedua berfungsi sebagai peringatan keras. Kengerian konflik itu terukir dalam sejarah, seolah menjanjikan bahwa umat manusia telah belajar dari kesalahannya. Namun, disinilah kita menghadapi dunia yang semakin terpecah belah, dunia di mana momok perang sekali lagi muncul. Tatanan lama runtuh, era pasca Perang Dingin dengan janji perdamaian dan stabilitasnya yang singkat, telah memberi jalan bagi era baru ketidakpastian. Dinamika kekuatan bergeser dan luka lama dibuka kembali. Dalam lingkungan yang bergejolak ini, risiko salah perhitungan, percikan kecil yang menyulut kebakaran global semakin meningkat dari hari ke hari. Kita harus menghadapi kenyataan yang serius. Dunia berada di persimpangan jalan. Jalan yang kita pilih sekarang akan menentukan nasib generasi yang akan datang. Akankah kita menyerah pada lagu sirene nasionalisme dan perpecahan, atau akankah kita menemukan cara untuk menjembatani perbedaan kita dan membangun masa depan yang lebih damai? Di seluruh dunia, banyak titik api telah muncul, masing-masing berpotensi memicu konflik yang lebih luas. Ini adalah kotak-kotak korek api di mana satu percikan api saja bisa menyulut badai api. Di Eropa Timur, perang yang sedang berlangsung di Ukraina telah membawa Rusia dan Barat ke konfrontasi paling berbahaya sejak krisis misil Kuba. Tanpa akhir yang terlihat dari pertempuran tersebut, risiko eskalasi tetap tinggi. Setiap bentrokan langsung antara pasukan Rusia dan NATO dapat menimbulkan konsekuensi bencana. Sementara itu, di Selat Taiwan, ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat terus meningkat. Tiongkok memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan telah berjanji untuk menyatukan kembali pulau itu dengan daratan dengan paksa jika perlu. Amerika Serikat di sisi lain telah berjanji untuk mempertahankan kemerdekaan Taiwan. Setiap aksi militer di wilayah ini dapat dengan mudah lepas kendali. Timur Tengah, wilayah yang telah lama dilanda konflik, tetap menjadi tong bubuk. Persaingan antara Iran dan Israel yang dipicu oleh perbedaan agama dan politik tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Dengan kedua belah pihak memiliki kemampuan militer yang signifikan, potensi konflik yang menghancurkan tidak dapat disangkal. Ini hanyalah beberapa wilayah paling bergejolak di dunia saat ini. Dari Semenanjung Korea hingga Laut Cina Selatan, dari segi Kaukasus, konflik membara mengancam dan meluap kapan saja. Dunia berkotekripi berpotensi bagi saya. Membayangi konflik regional ini adalah momok perang nuklir. Dunia memiliki persenjataan senjata nuklir yang mengerikan, masing-masing mampu melepaskan kehancuran yang tak terbayangkan. Penggunaan bahkan satu senjata nuklir saja akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan, tidak hanya untuk target langsung, tetapi untuk seluruh planet. Risiko perang nuklir yang pernah dianggap mustahil telah menjadi semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir. Rusaknya perjanjian pengendalian senjata, modernisasi persenjataan nuklir, dan munculnya para pemimpin nasionalis yang bersedia terlibat dalam permainan nuklir, semuanya telah berkontribusi pada dunia yang lebih berbahaya. Ancaman terorisme nuklir menambah lapisan kompleksitas lainnya. Aktor non-negara yang didorong oleh ideologi ekstremis dapat memperoleh senjata atau bahan nuklir dan menggunakannya untuk melakukan serangan yang menghancurkan. Konsekuensi dari serangan semacam itu akan menjadi bencana besar, berpotensi memicu konflik yang lebih luas antar negara. Dunia harus mengambil langkah nyata untuk mengurangi ancaman nuklir. Ini termasuk memperkuat perjanjian pengendalian senjata, mengurangi jumlah senjata nuklir, dan bekerja untuk mencegah penyebaran teknologi nuklir. Kegagalan untuk bertindak tegas dapat menimbulkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Seolah-olah ancaman perang konvensional dan nuklir tidak cukup, dunia sekarang harus menghadapi kemungkinan konflik meluas ke luar angkasa. Luar angkasa yang dulunya merupakan wilayah eksplorasi damai dengan cepat menjadi militer. Negara-negara sedang mengembangkan senjata luar angkasa, termasuk rudal anti-satelit, laser, dan senjata siber,
yang dirancang untuk melumpuhkan atau menghancurkan satelit musuh. Militerisasi luar angkasa memiliki implikasi yang mendalam bagi keamanan global. Satelit memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, menyediakan kemampuan komunikasi, navigasi, dan pengumpulan intelijen. Serangan terhadap satelit-satelit ini dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan, mengganggu ekonomi, melumpuhkan militer, dan bahkan berpotensi memicu konflik yang lebih luas di bumi. Komunitas internasional harus menetapkan aturan dan norma yang jelas untuk perilaku yang bertanggung jawab di luar angkasa. Ini termasuk melarang pengembangan dan penyebaran senjata luar angkasa dan mempromosikan transparansi dan langkah-langkah membangun kepercayaan. Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan perlombaan senjata yang berbahaya dan tidak stabil di luar angkasa, dengan konsekuensi yang berpotensi bencana bagi semua. Menambah kompleksitas lanskap geopolitik saat ini adalah munculnya aliansi baru dan penguatan aliansi yang sudah ada. Dunia semakin terbagi menjadi dua kubu, yang selaras dengan Amerika Serikat dan yang selaras dengan Tiongkok dan Rusia. Tatanan dunia bipolar ini yang mengingatkan pada Perang Dingin membawa risiko salah perhitungan dan eskalasi. Amerika Serikat yang telah lama menjadi penjamin keamanan global menghadapi tantangan yang semakin besar terhadap hegemoninya. Tiongkok, dengan ekonomi dan kekuatan militernya yang berkembang pesat, meneguhkan dirinya di panggung dunia. Rusia, yang berusaha mendapatkan kembali status negara adidayanya yang hilang, sedang memamerkan kekuatannya di luar negeri dan sekitarnya. Pergeseran aliansi ini telah menciptakan jalinan hubungan yang kompleks, sehingga sulit untuk memprediksi bagaimana negara-negara mungkin bereaksi dalam krisis. Konflik di wilayah menarik domle yang mengatur ke kebakaran yang lebih luas. Dunia saling terhubung, dan percikan api di sudut dunia dapat dengan mudah menyulut badai api yang menelan seluruh planet-planet.